warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan stambuk A1 Q1 20044. Di sini saya akan membuat tugas final mengenai mata kuliah BK Lintas Budaya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai pewawancara dan di samping saya ada narasumber saya. Silakan. Oke, terima kasih kepada adik saya telah mempercaya saya sebagai narasumbernya di mata kuliah lintas budaya ya. Iya. Oke, terima kasih. Karena memang kita sebelum kita buat video ini, Nur Fadila telah berdiskusi sama saya bahwa ini tugasnya bahwa membuat wawancara dengan tiga orang dengan masing-masing berbeda budaya atau suku ya, atau agama. Jadi kebetulan saya suku Muna juga, salah satu narasumber dari Nur Fadila. Mungkin saya kembalikan ke wawancara atau adik saya Nur Fadila. Baik, langsung saja. Saya ingin bertanya sama kakak. Sudah berapa lama sih kakak di sini? Untuk di mana? Kota Kendari? Iya, di Kendari sini. Kota Kendari saya sejak tahun 2018 saya sudah di Kendari sini. Sejak saya pertama masuk kuliah di Universitas Haloleo 2018 itu hari bulan 7, karena kemarin saya ikut ujian SM atau jalur mandiri, jadi 2018 saya kesini, saya masuk Kendari. Kalau boleh tahu, di sini kakak tinggal sama siapa ya? Untuk di kos dulu Iya. sekarang sendiri, karena bulan lalu teman saya baru pergi keluar karena adanya mungkin masuk kuliah, kosan sendiri. Langsung saja pada intinya ya. Apakah kakak kayak pernah mendengar kata budaya begitu? Kan di sini kakak sebagai narasumber saya, suku Muna ya. Apa pernah kayak dengar kata budaya begitu? Budaya pernah, budaya saya tahu. Budaya kayak misalnya budaya kayak suku ya, suku Muna, Tolaki. Kendari kan banyak, ada Tolaki kan, Kendari kan asli apa, kebanyakan suku Tolaki atau budaya Tolaki. Kemudian budaya Bugis juga ada Tolaki, kemudian Jawa juga pernah dengar. Karena di kampung saya juga itu ada juga daerah transmigrasi, tapi jauh dengan kampung saya. Menurut kakak yang di pikirannya mengenai arti kata budaya itu apa? Seperti apa gitu? Menurut saya adalah budaya itu kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dan itu diulang-ulang. Kayak misalnya budaya kita ya di Muna, contohnya budaya ini kalau berkebun itu harus dibaca-bacakan, itu namanya salasa. Jadi salasa itu berkebun itu, misalnya buat kebun baru itu harus dibaca-bacakan, namanya itu salasa. Itu budaya, itu turun temurun, itu tidak bisa hilang kalau di Muna ya, seperti itu. Kalau kata kultur shock, tidak pernah dengar. Kultur shock? Iya. Kultur shock ya, kaget mungkin ya dengan budaya atau budaya baru. Kultur shock kan shock. Pernah dengar? Pernah? Iya. Apa sih yang ada maksudnya terbenak pikirnya pas dengar itu kata itu? Kata kultur shock. Iya. Kultur shock, saya rasakan betul dengan kultur shock tersebut ketika saya masuk di kota Kendari sini, karena memang di daerah saya daerah transmigrasi kan, akan tetapi berjauhan. Jadi saya datang di sini, saya cukup kaget dengan budaya-budaya di sini, terutama di budaya Tolaki. Kemudian banyaknya ormas-ormas yang terbentuk di budaya Tolaki tersebut, sehingga saya cukup kaget dengan bahasa-bahasa yang mereka gunakan, kayak jiji, kayak contohnya ya, logat ji, logat ona, itu saya cukup kaget. Kadang juga kaget, kadang juga
humor bagi saya. Menurutnya kita apa bedanya ini kultur dan budaya? Kultur dan budaya. Iya. Kultur Yang maksudnya perbedaannya kultur dan budaya yang pernah kita alami. saya pernah lah. Ini ya kulturnya, kalau saya pernah alami kulturnya Tolaki dengan Muna, karena dulu saya kos sama orang Tolaki. Jadi kultur itu memang berbeda dari segi kulit, warna kulit, kemudian apa ya, budaya mereka seperti ini misalnya, kultur apa, bahasanya juga agak sedikit berbeda dengan Muna. Bukan sedikit ya, bahkan berbeda. Jadi saya kaget dengan terhadap kultur dan budaya tersebut. Kalau maksudnya di dalam kehidupan sehari-harinya kita toh seberapa sering kita menggunakan bahasa Muna? Berapa sering? Iya. Tidak, kalau untuk di Kendari sini tidak begitu sering kayak di kampung. Kalau di kampung tentu setiap hari pakai bahasa Muna, kecuali dengan orang-orang tertentu kita tempatkan, kayak misalnya saya dapat orang Tolaki, biasanya saya pakai bahasa Indonesia. Saya dapat bahasa orang Bugis pakai bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi tidak terlalu sering pakai bahasa Muna juga, tergantung orang yang saya dapat. Kalau orang Muna berarti saya pakai bahasa Muna. Tapi sekarang kebanyakan kalau ketemu sama orang Muna pasti bicaranya bahasa Indonesia, tapi logat-logatnya jiji seperti itu. Itu sudah menjadi kebiasaan mungkin. Aku ngerti kok. Bagaimana respon Anda toh terhadap cara komunikasi Anda sendiri? Begitu terus. Terhadap komunikasi sendiri, respon terhadap komunikasi sendiri. Cara Oh ya. Kalau menurut saya sih untuk komunikasinya dengan budaya saya sendiri itu harus ditingkatkan lagi mengenai dengan tadi yang ketemu sesama-sama suku Muna, itu pakai bahasa Muna saja lah, supaya budaya di suku Muna itu tidak hilang. Itu begitupun di suku Tolaki, ketemu sama-sama Tolaki itu pakai bahasa Tolaki. Memang saya belum temukan kasus seperti itu, kasus seperti ini misalnya Muna ketemu Muna pakai bahasanya pasti bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi harus ditingkatkan lagi dengan fenomena hal tersebut. Itu sih kalau menurut saya. kan di sini kita sudah berapa ya? 3 tahun. Iya, 3 tahun. Sejak 2018, sekarang sudah 2020, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Iya. Apakah masih ada kayak kendala adaptasinya sama orang-orang yang berada di sekitarnya kita atau gimana? Alhamdulillah sampai hari ini kalau untuk adaptasi tidak kendala, karena memang Sulawesi Tenggara itu terkenal dengan bukan Sulawesi Tenggara ya, seluruh Indonesia terkenal dengan tingkat penerimaannya terhadap berbagai suku, perbedaan, toleransinya itu cukup tinggi, karena memang di Indonesia bukan hanya Muna, Tolaki, Bugis, akan tetapi berbagai suku, ribuan bahkan jutaan suku itu ada di Indonesia. Dan alhamdulillah toleransi itu dicantumkan masing-masing orang dalam diri, karena memang kita dari SD kita pelajari yang namanya Pancasila. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya bisa beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tenggara atau Kota Kendari, kayak Tolaki, sama Muna, bisa lah beradaptasi dan itu tidak kendala. Mungkin kendalanya hanya di bahasa ya. Iya. Bahasa, penggunaan bahasa. Contohnya kita kan saya juga Bugis, Iya. kita Muna kadang Iya seperti itu. Kadang ada bercandaan ya
gitu. Ada mungkin bahasa Bugis juga pengen, orang Bugis juga pengen belajar bahasa Muna seperti itu. Jadi toleransi itu cukup tinggi untuk di Indonesia, terutama di Sulawesi Tenggara. Ayo. Kalau boleh tahu, apa sih kayak sama belajar juga, bukan belajar sih, sama tanyakan kata sapaan keakraban untuk orang yang lebih tua yang Anda gunakan selama berkuliah kayak bagaimana? Keakraban bersama orang tua yang lebih tua. Iya, mulai yang lebih tua atau sesama atau adik-adik. Kalau ini juga dulu di kampung kita tidak pernah pakai yang namanya bang, kakanda, ayunda, seperti itu. Jadi semenjak saya masuk kampus di Universitas Haloleo, bukan hanya di Universitas Haloleo, kampus-kampus manapun itu pakai bang untuk yang lebih tua. Jadi misalnya senior di jurusan pakai bang, kadang pakai kakanda, seperti itu. Kadang pakai ayunda untuk perempuan, kemudian adik-adiknya adik, seperti itu. Jadi yang lebih tua itu adalah kakanda atau senior atau bang, kak. Sering sih seperti itu, tapi tergantung. Kalau misalnya yang sering saya menjadi senior di jurusan, saya panggil bang. Apakah kita pernah merasakan begitu teman Anda yang berbeda etnis dengan Anda mengetahui istilah-istilah Muna? Kalau boleh tahu apa saja? Istilah-istilah Muna ada, kayak misalnya kayak temanku tadi ya, teman satu kamar saya itu kebetulan suku laki, dia tahu istilah-istilah Muna, kayak misalnya istilah ini ya, pipis, itu berarti ya, menandakan bahwa apa, panggilan saudara, pipis. Kemudian uta, kakuta ya, uta itu tidak tahu, uta itu kakuta juga saudara atau sepupu. Itu istilahnya untuk panggil orang. Kayak juga seperti misalnya Kumalane Hamai kone, itu istilah-istilah seperti itu. Kumalane Hamai mau pergi di mana kita tahu. Jadi istilah Muna mungkin seperti itu dia tahu. Sebelumnya tuh apakah kita kayak pernah kayak apa sih mempunyai gambaran mengenai budaya-budaya orang lain, contohnya Bugis mungkin atau Kelaki? Gambaran budayanya orang lain. Ini budaya suku ini, suku Tolaki kemarin, kalau bukan Bugis ya, itu di pernikahannya itu cukup beda dengan pernikahan yang sebelumnya di kampung saya di Muna ya, karena Bugis apa ya, ini kayak misalnya di pernikahan panai, itu serahan, mahar, beda lagi. Istilah itu, istilah uang panai kemudian mahar, itu yang membedakan di Muna. Kalau kita di Muna pakai sisteman boka-boka ta, saya 15 boka begitu. Kalau di Bugis panai, mahar. Kalau di tapi satu boka itu setara kayak dolar ya kan kemarin itu kita praktek tentang itu juga. Satu boka. Bahasa satu boka berapa ribu? Iya, satu boka tergantung dari silsilah keluarganya seperti itu. Kalau di Muna sih itu ditelusuri dari silsilah keluarga. Kalau keturunan bangsawan kayak misalnya Laude, itu lebih tinggi lagi rupiahnya. Tapi kalau bukan bangsawan atau bukan keturunan Laude, itu standar 15 boka. 15 boka itu berapa? 15 boka berarti kurang tahu juga karena kurang saya pelajari tersebut, karena memang budaya itu belum kami rasakan atau ajaran-ajaran tersebut untuk boka-boka itu. Tentu beda lah, saya pernah rasakan juga dengan budaya di Muna dengan Tolaki atau Bugis. Baik, itulah tadi hasil
wawancara kami, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada kakak senior saya sekaligus senior saya karena telah bersedia menjadi narasumber saya. Akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya di sini sebagai pewawancara dan di samping saya Dan saya sebagai narasumber atas nama Rahmat Wijayanti. baik, langsung saja ke pertanyaan saya. Saudari ini sebenarnya di Kendari sudah berapa lama sih? Sebenarnya sudah hampir 2 tahun. Kan kita angkatan 2020, kalau misalnya kita ndak ada corona itu hari, mungkin sudah ada 2 tahun lebih, hanya kan ada corona jadinya waktu datang di sini itu awal tahun 2021. Baik. Kalau boleh tahu di Kendari sini kita kos atau tinggal sama sepupu tak? Sebenarnya waktu pertama kali datang itu kos sama temanku di Lorong Pelangi, tapi kalau tinggal 2 orang kan biasa kayak ada problem gitu, makanya saya pindah lagi di Lepo-Lepo di BTN temanku. Tapi hampir 1 tahunan saya tinggal sama dia, tapi ada juga problem, jadinya sekarang saat tinggal sendiri, kos sendiri di Lorong Kusuma. Langsung saja, jadi pada intinya sebelumnya ini kita pernah dengar kata budaya. Pernah. Kata budaya itu hal yang lumrah didengar oleh masyarakat awam. Kita bisa artikan kah apa itu budaya menurutnya kita? Kalau budaya itu sesuatu yang melekat pada individu, misalnya kan saya suku Jawa. Kalau orang Jawa itu biasa ada yang kayak misalnya kita mau menikah, kita perhatikan weton, misalnya kayak legi atau wage. Biasa juga kalau ada bangun rumah itu ada hari-hari tertentu yang dilarang, misalnya kayak ada hari baik, baru arah bangun rumah juga kayak begitu. Kalau pernikahan juga dilarang, yang kalau misalnya rumahnya itu menghadap kiblat, dalam bahasa Jawa itu istilahnya ngalor ngulon. Betul ya. Kalau dengan kata culture shock, Saya sering dengar juga kata culture shock. maksud di sini kita bisa artikan kah? Menurutnya kita apa itu culture shock? Kalau saya sendiri kan saya suku Jawa, tapi saya rasa yang culture shock itu kayak misalnya yang dapat teman-teman suku Muna. Kalau yang kayak suku Bugis sama suku Tolaki kayak enggak terlalu maksudnya kaget, karena tetanggaku di sana juga banyak yang suku Tolaki, Bugis. Tapi kalau yang kayak suku Muna baru-baru juga saya dapat di Kendari, makanya kayak agak kaget sama logatnya, kayak budaya-budayanya juga. Kalau kata kultur, pernah dengar? Kultur. Pernah. Kultur itu kan hampir sama sebenarnya sama budaya, tapi kan kalau kayak kultur itu kayak sudah percampuran budaya. Misalnya kayak kita mungkin berbaur, kayak saya kan suku Jawa berbaur sama misalnya sama kita orang Bugis sama orang Muna, orang Tolaki, begitu yang saya pahami. Dalam sehari-hari ini kita seringkah pakai bahasanya, kita kayak bahasa Jawa, seringkah? Tergantung, kalau saya sesuaikan sama teman bicaraku. Kalau misalnya kayak teman orang suku Bugis, nggak mungkin sama bicara suku Jawa atau. Tapi kalau misalnya kayak menelpon sama mamaku kah atau menelpon sama teman satu kampungku, masih sering saya pakai bahasa Jawa. Selanjutnya, bagaimana responnya kita terhadap suku lain? Respon saya terhadap suku lain itu dalam kayak di budayanya. di budayanya, menurutku bagus. Yang penting saling menghargai antar sesama suku. Misalnya kayak ada perbedaan begitu, kita nggak boleh kayak maksudnya nggak baik kalau di sukuku itu dilarang begini, menjudge yang buruk-buruk, karena kan pasti kayak punya ciri khas masing-masing tuh di budaya-budaya, nggak mungkin mau dikasih sama. Kan di sini kita sudah hampir 2 tahun ya? Iya.
apakah pernah mengalami adaptasi, bagaimana adaptasinya kita di lingkungan sini? Kalau menurut saya, kalau adaptasi susah enggak, karena apa namanya, kan saya sudah bilang juga tadi, teman-temanku yang di sana banyak yang kayak suku Bugis sama suku Tolaki, yang kayak susah itu yang kayak di suku Muna, karena kan maksudnya dapat teman suku Muna juga baru-baru ini, baru-baru kuliah. Kalau yang kayak suku Bugis enggak ya. Apakah Anda sebelumnya mempunyai pengalaman traumatis tentang budaya Anda sendiri, yaitu budaya Jawa ya? Kalau pengalaman traumatis itu sebenarnya enggak ada, tapi kalau kayak misalnya kan kita lagi kumpul, misalnya itu ada suku Bugis, temanku yang suku Bugis, kalau misalnya kita lagi makan sama-sama tapi makanannya belum habis, katanya dilarang pergi. Tapi kalau di sukuku sebenarnya enggak ada yang kayak istilah-istilah begitu, tapi kan maksudnya kita saling menghargai saja tuh, enggak mungkin juga kita mau bilang apa namanya kayak terlalu lebay kah atau apa, namanya juga budaya pasti sudah turun temurun, sudah jadi kebiasaan dari leluhur yang dulu-dulu. Next, sebentar lagi nih, bagaimana caranya kita membiasakan diri menggunakan kayak, kan kalau sudah dekat sama orang pakai sapaan-sapaan kepada yang lebih tua, bagaimana caranya kita membiasakan diri? Kalau di sukuku, kalau misalnya kayak sapaan buat orang yang lebih tua itu, misalnya kalau buat perempuan biasa dipanggil Mbak, kalau buat laki-laki biasa dipanggil Mas, begitu aja biasa. Kakak biasa juga, abang juga biasa kalau di suku Jawa buat yang lebih tua. Kalau perempuan tadi kan Mbak, biasa juga Yayu gitu. Kalau adakah temannya kita yang berbeda etnis toh? Berbeda etnis dengan kamu toh, mengetahui istilah-istilahnya Jawa. Oh, kalau kan ada temanku yang kayak asli suku Bugis begitu, nggak tahu istilah-istilah Jawa, karena biasa juga kalau saya menelpon sama mamaku kah, kan biasa saya pakai bahasa Jawa, temanku nggak tahu istilah-istilah Jawa. Tapi kan ada juga temanku yang sukunya campur, yang Jawa sama Bugis, kalau yang itu masih kayak mengerti sedikit-sedikit istilah Jawa. Tapi kalau yang memang kayak asli suku Bugis kah atau suku Tolaki, suku Muna, nggak mengerti istilah-istilah Jawa. Sometimes juga ini apa lagi, sebelumnya menurutnya kita pernahkah mempunyai gambaran mengenai budaya-budaya lain atau suku-suku lain, contohnya Muna mungkin, Tolaki kah, Bugis kah? Yang saya tahu itu suku Muna kayaknya, kalau saya tidak salah kan biasanya itu kalau misalnya kayak mendekati hari panen kah atau apa, hari besar begitu, biasa kan kayak ada ritual-ritual kayak upacara-upacara begitu. Kalau di suku Bali kayaknya juga biasa kan ada ritual-ritual. Kalau mau lebaran juga pergi di pantai kayak begitu, yang keliling. Kita tahu ogoh-ogoh? Yang kayak patung Bali gitu yang besar sekali. Biasa kalau orang Bali kalau mau lebaran kah atau mau nyepi, biasa bawa patung begitu di keliling jalan, baru nanti dibakar, abunya dibuang di pantai. Kalau di daerahku begitu. Oh iya. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan, dan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kedua saya. Baik, terima kasih kembali. Saya juga senang bisa membantu Anda karena Anda juga teman satu jurusan saya. Itulah tadi hasil wawancara saya dengan teman sejurusan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, saya Nur Fadila. Di sini saya sebagai pewawancara, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Humairo Nur Iza, suku asal saya Manado. baik, langsung saja ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber saya. Langsung saja, saya bertanya, sudah berapa lama sih di Kendari sini? Kalau saya pribadi lahirnya memang di sini, tapi
Ayah saya itu asalnya dari Manado. Kalau di Kota Kendari ini tinggalnya di mana? Kos kah atau sama orang tua? Saya tinggal sama orang tua di Maraya. Selanjutnya kita pernah dengarkah kata budaya? Oh, sering sekali. Menurutnya kita apa sih itu budaya? Budaya itu kebiasaan, perilaku, atau kegiatan yang dilakukan secara berkala atau secara turun-temurun yang dilakukan oleh satu komunitas atau satu kelompok di dalam suatu daerah, gitu menurut saya. Kalau kata Culture shock itu mungkin lebih ke orang yang ketika mendatangi suatu tempat atau mengunjungi suatu tempat itu dia merasa kaget dengan budaya yang ada di daerah itu. menurut Anda yang terbenak di pikirannya kita tentang kultur shock itu apa? Mungkin saya mengambil contoh sama diriku sendiri ketika saya kunjungi kemarin saya sempat kunjungan ke Bandar Lampung. Itu yang bikin saya culture shock itu mungkin lebih ke budayanya mereka itu kayak, oh ternyata budayanya itu 11-12 sama orang yang di Jawa, kayak dari segi makanannya, dari segi mereka berbicara itu ternyata ada unsur Melayunya juga, tapi unsur Jawanya juga ada gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata ada daerah yang maksudnya kayak dia menggabungkan dua kebudayaan yang berbeda dari dua pulau yang berbeda gitu loh. Sama kayak ketika ke Manado juga yang bikin culture shock itu kayak mungkin lebih ke makanannya, terus daerahnya itu kan minoritas Muslim itu sangat minoritas, mungkin bisa dibilang begitu. Jadi kayak untuk kita membiasakan diri berbaur dengan orang yang beda dengan kita itu mungkin sedikit lebih susah, tapi itu tantangannya gitu loh. Kayak itu yang jadi tantangannya kita sebagai orang yang pendatang, kayak oh berarti saya harus lebih giat lagi untuk berusaha membaur dengan orang-orang di satu tempat gitu. Iya. Kalau dengar kata kultur, pasti kan kultur, kebanyakan orang kan berpikir kultur itu sama dengan budaya, tapi Iya. Kalau saya pun berpikir gitu. tidak. Oh, berbeda. Mungkin kalau kultur dengan budaya. Kalau kultur mungkin lebih ke ini, kebiasaan, perilaku, terus lebih ke karakteristik orang yang ada di satu wilayah gitu. Akhirnya kamu ini kan orang Manado ya. Seberapa sering kamu menggunakan bahasa Manado? Menggunakan bahasa Manado-nya sih jarang, tapi ketika ada keluarga yang berkunjung atau ketika ada keluarga yang berkunjung, itu sebisa mungkin kalau dibilang bisa untuk menggunakan bahasanya sih tidak, tapi berusaha bagaimana menggunakan aksennya, bagaimana caranya mereka bertutur kata, mungkin itu yang masih saya pelajari begitu, karena di rumah kan bisa dibilang kayak multikultural lah begitu, dari segi mama beda, dari segi bapak juga beda, jadi kitanya dibiasakan untuk pakai bahasa Indonesia saja gitu loh. Tapi kalau dari saya pribadi, saya berusaha mempelajari dua kebudayaan dari orang tua saya begitu, apalagi kalau bisa dibilang Manado juga sebenarnya punya kebudayaan yang menurutku itu unik gitu loh, karena gitu pasti ada something yang different lah, berbeda begitu dari yang biasa kita temui. Kalau respon Anda terhadap etnis lokal dari cara komunikasinya?
etnis lokal di sini atau di sekitar Anda? Jujur terkadang apa ya, karena mungkin di rumah saya biasa pakai bahasa, maksudnya orang tua juga pakai bahasa Indonesia, terus ketemu dan ditempatkan di satu lingkungan yang orang itu terkadang pakai bahasa daerahnya, terkadang saya bingung kayak ini orang ngomong apa kayak gitu, karena di rumah jarang pakai, maksudnya kayak jarang pakai bahasa daerah gitu. Jadi dibilang susah sih, sedikit susah, tapi bagaimana membiasakan dirinya itu yang paling penting. Nah, kan di sini Kota Kendari mayoritasnya kan laki dengan Muna. Bagaimana caranya kamu beradaptasi dengan mereka? Apakah ada kendala atau bagaimana? Kalau kendala sih mungkin lebih kendala di bahasa, karena ya itu tadi kayak terkadang mereka berbicara itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadi caranya supaya saya bisa diterima di lingkungannya mereka, di lingkungannya mereka itu lebih ke ketika mereka bicara saya tanyakan apa artinya gitu, kalau kata ini apa artinya, biar maksudnya ketika mereka berbicara walaupun saya tidak, maksudnya kayak saya tidak bisa mengucapkan, saya tidak paham, tapi saya bisa mengerti kan. Mana sih pandangan Anda terhadap kebiasaan di suku Anda? Kan Manado ya? Mungkin kalau dari saya pribadi, saya dari lingkungan keluarga, saya senang sama rasa toleransinya. Kayak ketika buat acara itu pasti mereka tuh bikin kayak semacam 2 hidangan gitu, jadi ditandai untuk yang muslim bisa makan ini, yang non muslim bisa makan yang ini. Jadi selalu berusaha membuat mau keluarga yang non-mus, keluarga yang muslim itu tetap ada kedekatan gitu loh. Maksudnya semua itu terangkul gitu, tidak membeda-bedakan, kayak gitu. Apakah di keluarga Anda mempunyai prinsip-prinsip mengenai budaya? Kalau di keluarga saya itu sangat bisa dibilang kayak menjunjung tinggi budaya lah, kayak seperti mungkin kayak orang bilangnya kayak pamali-pamalinya itu tuh semuanya harus ditaati gitu, aturan yang berkaitan sama pamali kayak gitu tuh harus, kita sebagai anak kayak misalnya kayak dilarang kamu jangan gini, pamalinya begini, berarti kita tuh betul-betul tidak boleh lakukan itu gitu loh. Jadi sangat menentang sekali yang lari dari yang namanya pamalian gitu. Bisa disebutkan contohnya? Mungkin contohnya saya kayak gimana ya, kayak perempuan itu tidak boleh duduk di depan pintu, nanti maksudnya kayak sama jodohnya kayak gitu-gitu sih contohnya. Menurut Anda di dalam kehidupan keluarganya adakah kayak kata sapaan dari mulai yang lebih tua sederajat sama kayak adik-adik? Ada yang Mungkin kalau di keluarga saya itu lebih ke sapaan bahasa Indonesia pada umumnya kayak paman. Kan kalau di sini akrabnya itu om. Kalau saya itu lebih ke paman, bibi, adik, kakak gitu sih, abang. Lebih maksudnya kayak lebih ke Indonesia lah begitu, yang umum. Nggak ada sapaan khusus pakai bahasa daerah sih kalau saya. budaya, maksudnya sukunya nggak terlalu kental Iya, menggunakan lebih Melayu. Menurutnya kita kan pasti mempunyai teman dekat ya. Nah, di teman dekatnya ini apakah ada yang mengerti kayak bahasa istilah-istilah Manado? Mungkin kalau untuk bahasa sih bisa dibilang kayak
hanya beberapa orang, tapi untuk yang mengerti dan paham sama budaya Manado itu bisa dibilang lumayan lah. Tapi kalau misalnya kayak orang yang saya biasa kayak ngobrol sama dia tuh pakai bahasa Manado, mungkin ada tapi tidak banyak. Contohnya kayak bagaimana? Kadang kayak kita ngobrol, pernah satu kali itu dia chat saya minta tolong kayak kasih tahu ke ketua kelas gitu, minta tolong bawakan sesuatu. Terus kita tuh ngobrolnya pakai ya bahasa Manado, kayak dia bilang, tolong kasih tahu kita budgeting, ya seperti kayak begitulah bahasanya. Kayaknya kita pernahkah merasa canggung dengan suku-suku orang lain atau budaya-budayanya orang lain di sekitarnya kita, misalnya di Sulawesi Tenggara? Kalau canggung sih pasti, soalnya kan maksudnya kayak kita kan beda budaya, beda kultur, beda dari segi bahasa pun beda. Tapi bagaimana caranya kita bisa istilahnya terintegrasi lah dengan mereka, seperti berbaur, beradaptasi, karena kita kan tidak hidup di satu lingkungan saja, otomatis kita harus membiasakan diri sama kebiasaan-kebiasaan orang di mana kita berada. Kan pepatahnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berusaha menghormati budaya yang ada di daerah itu. Jadi misalnya saya di sini, bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup di sini, bisa beradaptasi untuk hidup di sini dengan cara ya saya pelajari kebiasaan-kebiasaannya orang di sini, yang pokoknya dari orang terdekatku lah, dari teman-temanku, seperti itu mungkin. Baik, kalau sebelumnya pernah mempunyai gambaran nggak tentang suku lain? Contohnya Bugis mungkin, Tolaki kah, Muna kah? Mungkin lebih ke Makassar ya, soalnya dari keluarga ibu juga dominan, maksudnya mayoritas Makassar. Jadi pas sampai di sini, ternyata bahasanya 11-12 di sama orang Makassar begitu. Mungkin yang tidak punya gambaran sama sekali mungkin Muna, karena dari segi bicaranya, aksennya, terus bahasanya saya rasa jauh sekali gitu. Kayak mereka bicara punya nadanya tersendiri. Jadi mungkin bagi orang yang tidak paham itu lucu kedengarannya, tapi buat mereka itu sebenarnya seperti itu nih caranya mereka berbahasa. Itu sih. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kembali telah bersedia menjadi narasumber saya. Itulah tadi hasil wawancara saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi proses wawancara saya dari 3 narasumber. Yang pertama Saddam Hussein dari suku Muna, dan yang kedua Rahmatri Wijayanti dari suku Jawa, dan yang ketiga Humaira dari suku Manado. Yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.